Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Semoga suara saya terdengar ya. Saya akan eh, sudah screen sudah share screen, share sharing ya. Saya mau sekarang digedein aja. Oke. Kita bertemu di mata kuliah manajemen keuangan di pertemuan yang ke-14 ya. Kali ini kita akan bahas mengenai keuangan internasional. Untuk pengertian manajemen keuangan internasional adalah ilmu yang membahas secara komprehensif tentang keadaan keuangan satu perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan situasi lalu lintas transaksi dalam mata uang asing serta keputusan-keputusan perusahaan yang masuk dalam pasar bisnis internasional. Nah, berarti di sini ada yang namanya ekspor, ada yang namanya impor. Nah, perusahaan yang sudah merambah ke internasional, berarti mau nggak mau itu berarti perusahaan yang sudah multinasional ya. Jadi misalkan ada, nah di sini ada lagi ya, untuk yang persoalan kamu dalam manajemen keuangan internasionalnya kan tadi kan perusahaannya dari multinasional. Jadi dia sudah ekspor atau dia mengalami impor di mana di sini sudah melewati batas dalam satu negara ya. Persoalan umum untuk keuangan internasional yang pertama, setiap transaksi dicatat dalam mata uang asing. Kenapa? Karena kita menjual atau membeli itu tidak dengan menggunakan mata uang rupiah. Ini kalau di Indonesia ya, berarti kita menggunakan mata uang asing. Nah, mata uang asing yang mana? Nah, mata uang yang asing yang berlaku di internasional itu adalah dolar Amerika Serikat untuk saat ini paling tidak. Nah, bagaimana kalau kita bertransaksi dengan Jepang misalnya, kita bisa nggak menggunakan yen ya? Kalau memang ada kesempatan tidak masalah, tapi untuk saat ini untuk transaksi yang bersifat umum ya di dunia internasional kita masih menggunakan dolar Amerika. Oke, nanti kita bahas kenapa begitu ya. Kemudian yang kedua adalah setiap perusahaan harus memiliki cadangan dalam mata uang asing. Kenapa? Karena kita belinya kan dalam bentuk mata uang asing. Kalau kita impor, berarti kan kita beli, kita keluarkan mata uang asing tadi. Jadi harus ada cadangannya. Kemudian kebijakan pemerintah ini persoalannya ya. Mungkin untuk kebijakan pemerintah itu ada beda-beda ya. Kalau untuk saat ini kebijakan pemerintah masih menggunakan dolar ya untuk mata uang. Nah, bagaimana untuk eh, bagaimana untuk yang pada saat sampai ke bea cukainya itu berarti nanti akan hubungannya sama bea cukai ya berarti dengan pajak internasional. Oke, yang ke D ya. Keempat, masih lemahnya kualitas SDM. Ini juga permasalahan kita ya. Atau human resources dari para manajer keuangan setiap perusahaan dalam memahami kondisi fluktuatif pergerakan keuangan di pasar internasional. Nah, ini artinya apa? Kalau untuk saat ini itu kita masih belum terlalu ahli ya. Terbukti kalau kita ahli berarti kita ekspornya pasti lebih besar daripada impor. Kenapa? Kalau kita menggunakan SDM-nya bagus ya. Ini yang harus diperbaiki. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan kualitas SDM kita yang kurang, tapi mungkin kesempatan untuk merambah ke dunia internasional itu mungkin kurang. Ini ini masalahnya di Indonesia seperti itu atau human resources dari para pekerja keuangan ini. Kembali lagi ke human resources. Nah, ini untuk kalian mahasiswa saya titipkan Indonesia kepada kalian. Caranya bagaimana? Kalau dari segi kemampuan, saya yakin kalian mampu. Indonesia memiliki generasi muda yang pintar-pintar, cuman
jarang sekali yang jarang yang menguasai bahasa asing. Nah, itu kelemahan kita ya. Jadi tidak ada salahnya Anda berusaha menguasai bahasa asing. Kenapa? Karena bahasa asing itu ibaratnya sebagai jendela dunia. Kita mau ekspor, kita mau impor, itu kan mau nggak mau kita harus berkomunikasi dengan bahasa asing. Kita harus paham bagaimana apa yang terjadi di dunia luar sana. Ya, jadi saya harapkan Anda menguasai banyak ya. Kemudian di sini ada kondisi fluktuatif pergerakan keuangan di pasar internasional. Anda tidak akan bisa menguasai ini kondisi fluktuatif ini kalau dari segi bahasa sebagai alat komunikasi itu tidak bisa dipahami. Oke, selanjutnya untuk multinasional seperti tadi saya sudah jelaskan mengenai multinational corporation adalah perusahaan yang berkedudukan di negara asal namun memiliki kantor cabang di berbagai negara di dunia serta produk yang dimiliki dipasarkan di berbagai negara. KFC. KFC itu dari mana? Dari Amerika. Nah, di sini cabangnya. Anda bisa lihat, Anda bisa cari KFC di mana saja. Ini contohnya, ini adalah untuk yang multinasional. Ini ada perusahaan yang sudah multinasional. Oke, next selanjutnya kita kita penasaran alasan satu perusahaan masuk dalam bisnis internasional. Yang pertama adalah memperluas market share atau pangsa pasar dari domestik ke internasional. Ini termasuk ingin memperoleh pendapatan dalam mata uang asing salah satunya ya. Sekarang kita coba kita analisa lagi. Kita misalnya memiliki kita memiliki potensi yang besar dan potensi ini kalau dijual di dalam negeri produk tadi hanya dijual di dalam negeri misalnya tidak laku. Kenapa? Karena si pasar itu tidak mampu membeli produk kita. Alhasil lebih bagus kita mengalah ya. Jadi ada apa namanya politik pemasaran, ada blue ocean, ada red ocean. Kalau kita memilih red ocean, berarti kita berdarah-darah nih. Artinya kita berjuang, kita bersaing di dalam negeri, di domestik saja. Tapi dengan kita memperluas pasar, kita cari pakai blue ocean, udah kamu nggak apa-apa di sini, saya bisa jual di luar gitu ya. Itu kalau mampu seperti itu berarti akan mendapatkan pendapatan yang besar, pangsa pasar yang luas ya, dan tentu saja untuk pendapatannya dalam mata uang asing ya, misalnya dolar Amerika ya. Kenapa? Karena dolar Amerika ini mahal yang jelas ya. Dolar itu lebih besar daripada yang rupiah, lebih mahal. Kemudian yang kedua, menghindari penurunan penjualan secara jangka panjang. Kenapa? Kalau tadi kita masih beroperasi atau menjual di dalam pasar domestik ya, kemudian pasti akan ada titik jenuhan ya. Oke lah kita boleh bersaing di dalam negeri ya. Ada life cycle of product seperti itu ya. Nah, pada saat kita sudah mulai jenuh, artinya pasar kita sudah jenuh banget tidak mampu beli dalam jangka panjang ya. Kalau kita tidak keluar ya, artinya kita tidak bisa menjual keluar negeri atau di luar dari pasar ini ya, akan terjadi penurunan penjualan dalam jangka panjang. Oke, yang ketiga adalah keputusan ekspansi ke pasar internasional merupakan bentuk ekspansi pihak manajemen dan komisaris perusahaan untuk menguji pasar internasional secara lebih realistis. Kita mampu nggak sih kita melakukan ekspansi keluar ya? Seperti contoh sesuatu yang unik ya, batik misalnya kita bisa jual di luar negeri dan lebih mahal ya daripada di Indonesia. Nah, masalahnya di sini ya, untuk sekarang ini ya, kenapa yang kita jual, yang kita ekspor itu dalam bentuk mentah. Nah, ini merambah yang keempat nih ya. Perusahaan membutuhkan bahan baku SDM
teknologi berasal dari negara lain. Oh ya, ini kalau di sini kalau kita menggunakan SDM ini. Nah, untuk yang kembali ketiga ini, kita mengekspor yang terjadi di Indonesia sekarang. Kita ekspor masih mentah, ya kayak kopi mentah. Kemudian ada banyak ya, misalnya untuk karet, misalnya kita ekspor mentah. Kemudian kelapa sawit, wah kita ambil. Kenapa kita tidak ambil aja apa namanya? Kita ambil saja kesempatan itu untuk dibuat di sini ya. Jadi ini masalah yang di Indonesia yang merupakan PR kalian ya, karena kalian kaum muda, tolong nanti suatu saat Anda menduduki sebuah jabatan atau apa, ini harus diatasi yang jelas ya, karena bukan kita enggak mampu, kita mampu, tapi kenapa gitu alasannya ya. Kalau misalnya SDM-nya nggak mampu misalnya, ya udah cukup kirimkan beberapa orang ke luar negeri untuk belajar, namanya membuat minyak. Saya pikir kalau membuat minyak saja tidak terlalu sulit ya, Indonesia mampu ya. Nah ini kenapanya itu yang harus kita tanda kutip ya, kenapa yang harus kita beresi ini. Oke. Kemudian di sini ada perusahaan menentukan bahan baku SDM teknologi berasal dari negara lain. Nah, di sini masalahnya ya. Contoh, impor susu bahan bakunya masih dari impor ya. Padahal kita punya potensi untuk membuat bahan baku susu seperti itu ya. Karena apa? Kita negara kaya, kemudian kita sendiri juga dari segi alamnya memungkinkan untuk menternakan ya. Jadi apa? Memelihara ternak, memiliki perusahaan peternakan yang nanti bisa dipakai untuk bahan baku seperti itu ya. Ini sebenarnya kita luar biasa ya. Kayaknya luar biasa ini yang menjadi pemikiran kita ya. Kalau bahan baku kita sampai dari luar, padahal di sini tuh ada ya. Kemudian SDM katanya SD dari luar negeri bagus, tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Kita seimbang loh untuk yang apa dari segi kemampuan SDM-nya. Cuman bedanya kalau yang dari luar negeri itu kan in Inggris gitu ya. Ini yang tadi saya bilang ya, untuk yang SDM-nya kita katanya tidak bisa bersaing, padahal sebenarnya saya yakin bisa ya. Kemudian teknologi yang berasal dari negara lain. Ini juga buktinya kita bisa membuat jalan layang. Ini sesuatu yang real loh ya. Ini cuma masalahnya apa? Masalahnya itu dari segi model. Kalau kita kupas lebih dalam, ya modal. Kita membuat MRT kereta cepat sebenarnya ya, seperti yang kemarin itu ya. Teknologi dari luar kita bisa pelajari. Tapi masalah modal ya, kita nggak mampu. Kenapa modalnya besar? Sementara kita ini walaupun kita masih menomorsatukan infrastruktur ya seperti itu ya, tapi dari sisi modalnya kita nggak mampu. Nah ini masalahnya, makanya kita kalau nggak mampu kita kerjasama dengan perusahaan asing ya. Jadilah yang kereta cepat mana Bandung ke Jakarta seperti itu ya. Tapi dalam waktu sekarang ini oke lah kita masih pegang, tapi hati-hati besok untuk kedepannya itu jangan sampai yang namanya saham itu lebih banyak orang luar daripada orang dalam. Kenapa? Berarti mereka sudah mengakuisisi kalau sampai sahamnya itu ada banyak pada mereka ya, harusnya tetap banyak di Indonesia. Dan kalau seandainya itu terjadi gimana? Ya mau nggak mau sang penguasa harus berani mengakuisisi seperti itu ya. Itu memang resikonya besar, tapi apa kita tidak berani ya. Seperti contohnya ada yang di Freeport saja ya, kita bisa mengakuisisi, mereka lepaskan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak dieksploitasi itu emas dibawa mereka ke negara mereka. Oke. Kita lihat selanjutnya definisi valuta asing ya. Valuta asing tadi sudah mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi yang berbentuk mata uang dari negara lain. Nah, sekarang ini kita masih menggunakan dolar Amerika ya, karena masih stabil menurut
menurut banyak negara itu dolar itu masih stabil. Valuta asing itu terbentuk kertas koin umumnya memiliki nilai fluktuatif di pasar. Fluktuasi terjadi karena berbagai faktor yang mendorong menguat dan melemahnya nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan, seperti rupiah misalnya ya. Rupiah itu naik turun, tapi sampai sedetik ini nilai rupiah itu masih lebih rendah daripada nilai dolar, ya seperti itu. Oke, next kita lanjutkan mengenai resiko valuta asing ya, disebabkan karena perubahan kurs valuta asing di pasar yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan. Anda masih ingat dulu pada saat zamannya Habibie, mungkin Anda belum lahir, tapi saya yakin Anda paham ya informasi mengenai itu ya. Jadi pada saat Pak Harto rezim apa ya, Orde Baru jatuh, kemudian naiklah Bapak Habibie ya, dulu dolar tuh mau sekali ya, kemudian dalam waktu sekejap cuma 6 bulan itu sudah bisa Pak Habibie bisa menurunkan dolar yang harganya waktu itu 15 ribuan, saya lupa ingat ya, menjadi 7 ribuan. Anda bisa bayangkan ya, setengahnya, luar biasa, hanya dalam waktu nggak sampai 6 bulan ini ya. Kok bisa begitu? Bisa. Sebenarnya ada rahasianya ya. Kenapa Pak Habibie bisa menurunkan mata uang asing, dolar terutama ya yang internasional ya, dengan begitu luar biasa dalam waktu sekejap. Kalau saya perhatikan Pak Habibie itu menggunakan paduan antara teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro, kemudian dipadukan dengan matematika. Jadi ada apa ya, ada yang namanya matematika ekonomi ya. Di matematika ekonomi itu adalah uh, konversi dari mana, dari matematika umum. Beliau kan jago dalam hal hitung-hitung ya. Kemudian di situ ada rumus dan teori ekonomi dijadikan satu ya. Coba anak-anak kok bisa? Kalau saya bilang bisa ya. Kemudian contoh di sini ya, ada resiko valuta asing, berarti resiko akan naik turunnya valuta asing. Misalnya di sini, pada tanggal 10 Maret ini ya, nilai 1 US dollar Amerika ada 9.400. Nah, pada tanggal 30 Maret, nilai 1 US dollar Amerika di sini ada US Amerika ya, di sini ada 9.550. Anda lihat di sini ada kenaikan. Ada kenaikan nilai 1 dolar Amerika selama 20 hari. Ini ada 150. Dari mana? Itu dari selisihnya itu tadi. Oke. Rugi nggak? Nah, ini tidak membahas, ini belum membahas apakah itu adalah nilai jual atau nilai beli. Kenapa? Karena pada kenyataannya, lihat saja, Anda klik kurs dari dolar Amerika misalnya, itu kan nanti naik turun ya kan? Tapi ada terjadi perbedaan antara saat kita jual dan antara saat kita beli. Kenapa? Pada saat kita beli, tentu harganya murah ya. Tapi kalau pada saat kita beli ya mahal ya, kebalik ya. Kalau saat kita jual itu murah. Kenapa? Itu adalah sebuah keuntungan yang ada di BI ya. Kalau di sini misalkan ini entah itu kurs beli atau kurs jual. Nah sekarang dari perbedaan ini andaikan kita main falas. Jadi saat murah kursnya kita beli, saat mahal kursnya kita jual. Ya, ini akan terjadi keuntungan dari falas. Banyak loh yang berhasil dengan hanya jual beli falas. Oke, selanjutnya untuk persepsi manajer keuangan dalam melihat posisi keuangan ya. Ini salah satu tugas dari manajer keuangan adalah memahami dan mengerti kedudukan serta posisi keuangan dalam aktivitas bisnis. Tafsiran sederhana tentang uang bagi manajer keuangan adalah suatu nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, di mana pada uang tersebut tercantum nilai binomial. Nilai maksudnya nilai binomial, penerbit, serta ketentuan lainnya. Ini kalau melihat dari posisi keuangannya, lebih ke mana? Kalau posisi keuangan berarti ke neraca ya. Oke, yang next ya.
Untuk menghindari resikonya bagaimana? Di sini ada 3 cara. Yang pertama ada accounting transaction exposure. Ini melakukan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasifa perusahaan dalam bentuk falas yang jangka panjang dalam bentuk uang domestik negara yang bersangkutan. Kenapa begitu? Jadi dari sisi accountingnya, jadi dikonversi. Jadi konversi itu artinya yang tadinya dihitung dari sisi pakai rupiah, kemudian kita hitung dari sisi dolar satu, itu konversi dari sisi uang. Nah, ada lagi konversi dari sisi harga pasar dengan nilai book value ya, apa namanya, harga perolehan. Kalau di Indonesia untuk akuntansinya kita menggunakan harga perolehan. Jadi pada saat kita membeli aktiva, misalnya membeli rumah lah, taruhlah ya, di situ dihitungnya berdasarkan harga perolehan. Jadi yang dicatat juga harga perolehan. Artinya apa? Uang yang senyatanya kita keluarkan untuk memperoleh aktiva, misalkan rumah. Seperti itu. Tapi untuk yang rumah itu kan nilainya makin lama makin tinggi ya. Mungkin sekarang ini Anda beli seharga 1 miliar. Tapi lihat saja 10 tahun yang akan datang itu nilai apa uang rumah itu enggak sebesar itu. Kalau dijual itu bisa menjadi misalnya 100 miliar. Bukan tidak mungkin seperti itu. Nah, itulah yang namanya ada perbedaan antara harga perolehan yang ada di neraca ya. Kalau aktiva berarti ada di aktiva tetap ya di situ kalau rumah misalkan ya. Tapi sekian tahun yang akan datang itu harga pasarnya akan berubah, berbeda. Nah, ini namanya mengkonversi aktiva tadi dari terhadap nilai pasarnya. Ya, pasifa bisa nggak bisa ya. Kalau pasifa ini juga biasanya dalam bentuk apa ya. Oke, next tujuan penerapan accounting translation exposure adalah untuk mengkonsolidasi pelaporan. Jadi untuk penyesuaian ya jelas ya. Oke, next selanjutnya untuk ada transaction exposure. Ini melakukan kebijakan berupa perlakuan pendapatan dan biaya dalam falas dalam tahun buku yang akan datang dan selanjutnya melakukan analisa pengaruhnya terhadap laba bersih atas potensi kemungkinan timbulnya perubahan-perubahan dalam kurs mata uang asing. Jadi ada apa ya pendapatan kebijakan merupakan apa namanya perlakuan pendapatan dan biaya dalam falas. Ya, jadi kita sudah prediksikan nih, oh nanti bakalan naik atau turun. Dolar misalnya, kita lihat dari sekarang ini, misalnya ini tahun 2023, sebentar lagi tahun 2024 ya. Bukan tidak mungkin akan terjadi kebijakan pemerintah dengan seiring dengan kebijakan apa namanya dengan perubahan dari sang penguasa ya. Dan itu akan berpengaruh pada ekonomi makro. Nah, di ekonomi makro itu salah satunya itu bisa berpengaruh kemana? Ke ekonomi internasional juga seperti itu ya. Kemudian adalah economic exposure atau operation atau competitive exposure. Ini melakukan riset dan analisis secara mendalam terhadap tren kurs falas yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi ini bisa menggunakan forecast ya, tapi ingat kalau untuk yang dolar apa namanya falas ini kita harus kaji dalam bentuk hubungannya dengan kondisi dari ekspor dan impor serta pokoknya ada banyak sekali bagian dalam kondisi jangka panjangnya, terutama dalam hal ekspor dan impor. Kita impor dalam bentuk apa? Kita ekspor dalam bentuk apa? Kita ekspor kemana? Kita impor kemana? Kenapa? Kita impor dari mana? Kenapa? Karena itu memang masing-masing negara itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Oke, next yang selanjutnya keuntungan dan kerugian dari pergerakan falas sebagai kinerja perusahaan. Nah, di sini keuntungannya ya. Jadi dari pergerakan naik turunnya valuta asing, misalkan dolar ya, yang pertama adalah transaksi yang mengakibatkan laba atau rugi ditranslasikan pada nilai mata uang rata-rata yang berlaku selama tahun berjalan. Jadi pada saat terjadi operasional, jadi waktu
dalam waktu operasionalnya atau periodiknya di sini dilakukan itu dalam bentuk naik turun ya. Mungkin pada saat kita beli harga dolar entah naik entah turun seperti itu ya. Ada kemungkinan harga dolar naik sekian, kemudian nanti turun lagi sekian ya. Nah, di sini translasinya ini dilakukan di rata-rata jelas ya. Dari naik turun bulan Januari, Februari, seterusnya ya. Setiap transaksi dipakai dolar, nah nanti naik turunnya akan di rata-rata untuk nilai mata uangnya. Oke. Selama tahun berjalan tadi, dari selama dalam satu periode. Yang kedua, aktiva dan kewajiban dalam neraca penutup ditransaksikan pada nilai tukar yang berlaku pada tanggal penutupan laporan. Jadi, misalkan periodiknya adalah 1 tahun ya, di sini kan ada neraca akhir ya, di akhir tahun 2024 misalnya ya. Kemudian tanggalnya berapa? Tanggal otomatis tanggal 31 Desember. Nah, di sini untuk aktiva dan kewajiban dalam neraca, jadi kalau kita lihat di situ ada di neraca ada aktiva, ada pasifa. Nah, aktiva itu berarti harta yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan operasional. Nah, eh, di sebelah mana sebelah pasifa di situ ada yang namanya hutang atau kewajiban dan modal seperti itu. Nah, ini di neraca penutupan di sini dihitungnya pada saat tanggal tersebut. Jadi kalau misalnya ditutup tanggal 31 Desember 2024 misalnya 2023 sorry ya. Berarti di sini untuk yang perhitungan translasi ini juga pada saat itu nilai dolar berapa sih saat itu pada tanggal 31 Desember. Oke. Kemudian yang ketiga adalah aktiva bersih pada neraca awal dinyatakan kembali dengan nilai tukar pada saat penutupan. Oke. Jadi setelah ditutup tahun 2023 nanti akan ada yang namanya neraca awal tahun 2024. Nah, terkadang ada yang namanya selisih ya. Selisih tadi nanti dimasukkan dalam cadangan. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung dari nilai kursnya ditransaksikan bagaimana. Kondisi dolar misalnya ya, itu seperti apa? Apakah pada saat itu dalam waktu sekejap, 1 hari bisa naik atau bisa turun ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya bisa naik, diaktifkannya berarti otomatis akan lebih besar. Nah, bagaimana dengan di pasifanya? Nah, di pasifanya juga otomatis bisa menyesuaikan. Ya, berarti larinya kemana? Ke cadangan. Oke, next selanjutnya di sini ada perbedaan nilai tukar atas pinjaman dalam bentuk mata uang asing yang secara langsung dinaikkan atau untuk memberikan pembendung atau hedging terhadap aktiva tetap di luar negeri akan dimasukkan dalam cadangan dan akan dioffsetkan terhadap perbedaan nilai tukar atas aktiva tersebut. Jadi tadinya entah itu pinjaman, ya, misalnya di sini dalam contoh ini adalah pinjaman dalam bentuk mata uang asing ya, dinaikkan atau memberikan untung. Jadi artinya di sini dinilainya sesuai dengan berapa harga falas atau harga mata uang asing yang kita miliki tadi. Nah, di sini apakah nanti akan terjadi kerugian atau terjadi keuntungan atau laba, semuanya tergantung terhadap kurs dari nilai falas tadi, apakah naik atau turun. Kalau memang kita beruntung, kita pinjam dolar misalnya ya, kemudian tiba-tiba dolar turun nilainya, otomatis kan pinjaman kita nilainya turun juga. Bodoh amat tadinya valuta asing kursnya berapa, tapi yang jelas karena pada saat kita pinjam juga dalam bentuk falas, dalam bentuk dolar, nah, kalau seandainya dolar turun berarti merupakan keuntungan bagi kita. Kenapa? Kan kita kan kita kan berarti kan bayarnya kan lebih sedikit. Nah, itu logikanya seperti itu ya. Kemudian yang kelima, semua keuntungan dan kerugian lainnya telah dimasukkan dalam laporan rugi laba. Ya jelas ya. Keuntungan dan kerugian lainnya itu masuknya termasuk keuntungan atau kerugian dalam valuta asing tadi. Ya, untuk perusahaan nasional rupiah yang menggunakan rupiah ya, perusahaan berarti perusahaan nasional ya bukan internasional ya.
beda dengan perusahaan yang asing ya. Tapi yang di sini kalau kita Indonesia kita menggunakan nilai dolar, nah nanti akan terjadi naik turun atau kelebihan atau kekurangan, bahkan mungkin kerugian atau laba. Dan ini masukkan di dalam laporan laba rugi. Sebagai apa? Sebagai kerugian nilainya kerugian valuta asing atau laba dari valuta asing. Nah, seperti itu di dalam akun di laba rugi. Oke, next. Di sini ada alasan digunakan kenapa pakai dolar Amerika sebagai kesepakatan. Yang pertama, menurut dunia, menurut dunia, dolar itu stabil, lebih stabil dibandingkan dari berbagai mata uang lain di seluruh dunia. Kenapa? Iya jelas. Coba kalau misalnya pakai rupiah, kenapa? Karena yang mencetak dolar itu Amerika, Amerika. Nah dia pintar untuk membuat kestabilan. Namun catatan, non ya sebagai catatan dolar itu seperti kita nih Indonesia. Indonesia kalau pakai rupiah dipakai sebagai mata uang di seluruh dunia. Kita pasti memikirkan apa? Memikirkan sendiri dong. Artinya apa? Kita memikirkan keuntungan rupiahnya itu tadi. Jadi keuntungan dari Indonesia sama dengan Amerika ya terus terang saja sama. Jadi Amerika dia yang mencetak dolar, dia yang mengkoordinir dolar naik atau turun ya. Kalau dolar seperti seperti pada umumnya, kalau dolarnya terlalu banyak dikeluarkan, dicetak, pasti nilai dolar pasti akan turun terhadap yang lain. Tapi sebaliknya, apabila di sini dolarnya itu dicetaknya terlalu sedikit, berarti nilai dolarnya akan naik. Nah, ini yang dibayangkan di sana, ya. Sehingga kenapa Amerika kok bisa dia ibaratnya dia bisa menghandle seluruh dunia ya. Indonesia salah satunya itu tergantung sama mereka sama dolar yang Amerika itu tadi ya. Karena memang ya apa ya dia memiliki hak veto deh pada intinya itu dia memiliki hak veto ya. Untuk yang lain enggak. Kemudian faktor telah seringnya dipakai mata uang dolar. Kenapa? Dulu juga pakai dolar, sekarang masih pakai dolar. Ya. Coba nanti suatu saat mungkin pada generasi kalian Indonesia yang bisa apa namanya yang mengkoordinir Indonesia lah yang punya hak untuk mencetak dan rupiah dipakai sebagai alat pembayaran internasional bisa nggak? Bukan tidak mungkin itu ya. Kenapa? Melihat dari sisi potensi di Indonesia itu luar biasa. Cuman kita tinggal membutuhkan think saja dengan kejujuran ya. Kenapa saya bilang kejujuran? Karena memang Indonesia masih dalam keadaan penuh apa ya? Indonesia itu masih dalam perubahan, perbaikan dari segala sisi ya, entah dari sisi politik, ekonomi, bahkan moral. Oke. Untuk yang ketiga, faktor stabilitas ekonomi Amerika Serikat yang dianggap banyak pengamat memiliki tingkat stabilitas yang lebih kuat dibanding banyak negara lain. Makanya ada dia dipakai atau dia memiliki hak veto itu tadi sebagai negara yang adik kuasa. Contoh pada kasus subprime mortgage, banyak pihak meramalkan ekonomi Amerika akan goyah. Namun ternyata tetap berada dalam kondisi stabil. Entah besok ya, kalau saya tidak terlalu percaya ya subprime kayak gitu ya. Nanti pada suatu saat kalau memang Tuhan menghendaki bisa jadi dari dalam intern sendiri bisa terjadi apa namanya bisa terjadi sengketa atau apa konflik di dalam seperti itu ya. Kita tunggu aja nanti. Oke, next selanjutnya ada akibat risiko yang timbul pada saat dolar Amerika dipakai sebagai media transaksi bisnis. Dampak yang pertama adalah terjadi peningkatan lalu lintas mata uang dolar. Kenapa ini dipakai itu dolar? Jadi pasti mobilitasnya tinggi ya di sini ya. Jadi ibaratnya apa perputarannya itu tinggi. Ya, oke. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan dolar Amerika Serikat adalah menjadi suatu yang dominan karena dipakai sebagai alat transaksi tadi ya. Jadi salah satu mata acuan sebagai acuan itu melihat dari nilai kursnya ya. Seperti tadi kita sudah bicarakan ya. Kurs itu juga tergantung dari berapa banyak dolar yang
dikeluarkan. Ya, seperti itu. Tapi kita lihat saja nanti karena sekarang kan tadinya dolar, tadinya dalam bentuk pure dolar. Mungkin kalau sudah nanti lebih menggunakan digital, tapi tetap untuk yang dari segi apa jumlah uang yang beredar itu mungkin sama, cuman bedanya dari digital. Kalau sekarang kan ada banyak pembayaran itu menggunakan digital ya. Jadi tidak butuh dolar dari segi berapa dari fisik gitu ya. Kondisi ini menyebabkan banyak pihak membutuhkan mata uang dolar ya. Karena mayoritasnya kita pembayarannya menggunakan dolar ya. Terjadi fluktuasi dolar Amerika Serikat di pasar. Pada saat terjadi goncangan ekonomi di Amerika Serikat, maka sebagai negara yang selama ini menggunakan uang dolar sebagai salah satu alat ukur mata uang domestik dan asing juga akan ikut mengalami goncangan pun. Ya, itu apa? Ya kan, karena tadi kan kita basicnya ibaratnya bank internasionalnya adalah Amerika. Banknya dolar dikeluarkan oleh Bank Amerika yang pusat ya. Kalau kita kan Bank Indonesia, kalau Amerika berarti untuk yang Bank Amerika ya, seperti itu ya. Jadi kalau Indonesia misalnya kita ambil yang kecil dulu ya secara mikro, maksudnya secara satu negara ya. Kalau misalnya di BI sendiri terguncang ya, maka seluruh negara juga tergoncang, ya kan? Tapi kalau seluruh negara ini maksudnya seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kalau dengan dolar? Kalau Amerika tergoncang berarti seluruh yang penggunaan dolar, yang menggunakan dolar itu juga ikut tergoncang. Ini dampaknya. Nah, perbankan harus memiliki cadangan dolar Amerika Serikat yang mencukupi di pasar. Jika tidak, maka saat dolar di pasar tinggi, perusahaan tidak harus membeli dolar karena kebutuhannya, namun sudah ada, gitu. Ada kas di perusahaan ini ya. Untuk yang di perbankan ya. Oke, yang ketujuh, kebijakan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Kalau yang tadi contoh di Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia, di Amerika ada Bank Sentral Amerika Serikat. Ini menjadi sangat penting untuk diamati ya, di mana berbagai pihak karena semuanya mengacu menggunakan menggunakan dolar, maka di sini kita harus mengikuti juga, memperhatikan dengan cermat berbagai kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat tersebut. Dan jika analisa dari berbagai kebijakan Federal Reserve tersebut tidak diperhatikan, ya, maka artinya perusahaan bisa saja memutuskan satu keputusan. Jadi apa ya? Yang jelas kalau Amerika di situ harus kita amati juga karena kita sangat berkepentingan menggunakan dolar. Yang kedelapan, mata uang dolar Amerika tidak lagi dianggap sebagai alat transaksi, namun lebih jauh dari itu yaitu sebagai komoditi untuk diambil keuntungan, yaitu dengan membeli dolar pada harga yang rendah, yang tadi sudah ya, dan kemudian menjual dengan harga yang tinggi. Jadi kita anggap juga itu sebagai barang, karena itu kita bisa main falas tadi ya. Pada saat kurs murah kita beli, kemudian pada saat kurs mahal ya, berarti kita jual. Oke, ini cara mengantisipasi risiko falas menggunakan future contract ya. Jadi ini adalah kontrak standar antara dua pihak untuk membeli atau menjual satu aset dengan harga tertentu dengan penyerahan di masa depan. Nih maksudnya di sini melalui mekanisme bursa interkondisasi. Contoh, kalau kita bayangkan dalam bentuk ini bukan dolar atau falas, tapi yang di Indonesia saja ada yang namanya BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, itu di di sini mekanismenya itu terorganisasi ya, atau di dana reksa misalnya. Nah, namun dalam hal ini untuk yang falas berarti dari kita zoom menjadi dunia internasional ya. Ada option kontrak, ini memberikan hak atau bukan kewajiban ya, memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegang kontrak untuk membeli atau menjual satu aset tertentu dengan harga tertentu dalam jangka yang
Waktu tertentu. Oke, next ini ada konsep nilai tukar dalam manajemen keuangan ya. Ada fixed exchange ya, berarti ini tetap artinya namanya fixed ya, berarti tetap ya. Konsep ini mengharuskan negara yang bersangkutan harus memiliki cukup dana yang mencukupi atau jumlah reserve yang memadai dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap uang yang beredar di pasar. Jadi kita harus ibaratnya memiliki dana atau cadangan untuk melakukan transaksi secara fix ya. Jadi jumlahnya tidak tidak naik turun ya, fix seperti itu ya. Seperti apa ya, minimal seperti ya. Kemudian yang kedua ada konsep flexible exchange rate. Nah, di sini konsep ini merupakan konsep nilai tukar yang diserahkan pada pasar tanpa ada pengawasan atau kontrol. Beda ya. Kalau di sini ibaratnya di pasar dari pasar pasar persaingan sempurna seperti itu ya. Jadi fleksibel semuanya tergantung dari permintaan dan penawaran pasar. Yang ketiga, ini konsep minute float exchange rate. Ini merupakan konsep nilai tukar mata uang asing dengan mata uang domestik satu negara secara mengambang. Jadi ada managed floating exchange, berarti ini secara mengambang, namun tetap terkendali. Dalam artian pemerintah satu negara tetap melakukan pengawasan. Jadi memang bebas, tapi bebas bukan tidak terbatas, tapi pemerintah memiliki hak untuk mengkontrol. Ya, jadi melakukan pengawasan penuh ya untuk mempertahankan nilai tukar tersebut dalam batas yang wajar dalam ukuran yang diterima psikologi pasar. Oke. Sekarang yang selanjutnya ada penyebab nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Rentannya, gimana kok kita mata uang domestik rentang rupiah misalnya ya. Ada tiga hal yang penyebab tersebut. Yang pertama, diri penggunaan pasar atau market imperfection, yaitu di sini valuasi terlihat dengan masih tipisnya pasar falas dan cenderung segmentasi ekspektasi mudah dibentuk oleh beberapa pelaku utama pasar. Dalam hal ini pelaku asing dan perilaku pasar domestik yang mudah terpengaruh oleh ekspektasi dalam bentuk pelaku pasar. Jadi ada bandwagon effect-nya ya. Jadi di sini karena terjadi ketidaksempurnaan pasar tadi ya. Kemudian yang kedua, ada struktur aliran masuk yang masih didominasi aliran modal jangka yang sangat pendek. Maksudnya modal yang sangat pendek ini modal dengan jangka waktu yang sangat pendek. Ini berarti modal tersebut kita punya peluang nih gambar ya, tapi kita tidak mampu karena waktunya sangat sempit ya. Berarti kita tidak mampu untuk menghadirkan modal tersebut ya karena jangkanya sangat pendek dalam sesaat. Kemudian yang ketiga, kondisi sektor perbankan yang masih menghadapi masalah dampak likuiditas ya. Kemudian di sini kenapa dampak likuiditas? Seperti kita tahu ya, likuiditas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajibannya dalam jangka pendek. Nah ini kalau likuiditas terganggu, otomatis perusahaan termasuk perbankan itu tidak akan mampu untuk beroperasi. Ya, di sini akan mempermudah terjadinya konversi rupiah ke valuta asing. Mau nggak mau ya seperti itu ya. Karena kita menggunakan kalau kita tetap menggunakan rupiah ya, tidak dikonversi sementara likuiditasnya kurang, berarti di sini kita tidak akan mampu beroperasi kalau tidak dikonversi ke mata valuta asing. Oke, sampai di sini cuma kita ya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya